Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini hadir semua. Untuk pembelajaran hari ini ya kita akan membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Silakan untuk bukunya dibuka dulu ya. Agendanya sudah diisi? Sudah siap alat tulisnya? Minggu kemarin belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada Materi apa? materi tentang keuangan daerah. Ya. Ada yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Oh, silakan kakak. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keuangan daerah yang minggu-minggu kemarin. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk pengelolaan keuangan, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ada yang lain? Oh ya, silahkan. Minggu kemarin menjelaskan mengenai pendapatan LO dan pendapatan LRA. Nah, saya akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan pendapatan LO dan pendapatan LRA. Nah, pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan LRA merupakan semua rekening penerimaan kas umum pemerintah yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan untuk pendapatan LO atau laporan operasional merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh, ada ini satu lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang minggu kemarin. 1. Jenis pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Dana perimbangan atau transfer pendapatan. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4. Surplus non operasional. Dan yang kelima pendapatan luar biasa. Kedua, belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang ketiga, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi daerah dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban. Beban dapat diklasifikasikan menjadi 4, 1 beban operasi, 2 beban transfer, dan 3 beban operasional, dan yang keempat beban luar biasa. Ya, nah di minggu sebelumnya ya kita sudah mendengarkan dari beberapa siswa ya tentang materi sebelumnya tentang pendapatan, belanja, terus ada juga laporan operasional, laporan realisasi anggaran. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang belanja, bagaimana sih pengakuan belanja, diukur dengan apa pengakuan belanja tersebut. Maka materi yang akan kita bahas hari ini adalah standar pengakuan, pengukuran, pengungkapan akuntansi pemerintah daerah. Ya, di mana KD-nya itu di sini menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. 4.5-nya untuk KD keterampilannya yaitu melakukan pencatatan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Untuk apa sih kita belajar ini ya? Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan standar pengakuan akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua adalah setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan standar pengukuran akuntansi pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan standar pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, di mana pembelajaran hari ini kita menggunakan peta konsep pohon jaringan. Ya, nah pembelajaran ini kenapa sih berbeda dari pembelajaran sebelumnya? Ya, kalau pembelajaran sebelumnya materinya itu tampil tidak seperti mind mapping ataupun peta konsep. Nah, di sini untuk meningkatkan motivasi belajar kalian ya. Jadi supaya dengan konsep yang ini kalian bisa lebih memahami materi pembelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga, di mana ya untuk praktikum akuntansi keuangan lembaga ini dirasa sulit dalam memahami materi pembelajarannya, supaya ya diharapkan dengan menggunakan peta konsep pohon jaringan ya di satu kali pertemuan kalian bisa memahami materinya. Nah, di sini materi yang akan kita bahas itu ada 4 ya, di mana pencatatan keuangan daerah. Yang pertama itu adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga adalah pencatatan belanja. Yang keempat adalah pencatatan kewajiban. Ya, ini materinya. Contoh yang lain juga kalian bisa searching di Google ya tentang peta konsep. Banyak sekali jenis-jenis peta konsep yang kalian bisa contoh di Google. Maaf ya loading. Nah, untuk nanti kalian akan dibuat kelompok ya. Di sini satu kelas 36 orang, nanti akan dibuat 4 kelompok sesuai dengan materi yang 4 tadi, dan kalian akan membuat peta konsep, dan nanti kalian bisa membuatnya bisa di PowerPoint ataupun di aplikasi Canva ya. Sudah punya aplikasinya? Sudah di-download ya, di mapel-mapel sebelumnya juga atau di mapel yang lain itu sudah pernah digunakan ya. Di sini kalian tinggal searching peta konsep pohon jaringan. Maaf Lola. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sebelum ke pembagian kelompok dan yang lainnya.
Nah, ini adalah contoh, bisa kelihatan? Nah, ini adalah sebagian besar contoh dari peta konsep yang ada di Google. Nah, kalian bisa sambil searching ya. Selanjutnya, nah nanti ini adalah rubrik penilaian ya. Ketika nanti kalian berkelompok dan nanti setelah kalian buat kelompok terus mengerjakan pekerjaan yang nanti akan diberikan menggunakan LKPD ya. Nanti ini adalah rubrik penilaiannya, di mana rubrik penilaian yang pertama itu ada persiapan ya. Di sini kerja sama tim pada saat observasi, nilainya 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Nanti dilihat aktif enggak, belajar mengerjakan atau tidak, mencoba mengerjakan. Nah ya, nanti itu rubrik ini adalah per orang ya. Selanjutnya proses diskusi, keaktifan dalam berdiskusi. Selanjutnya hasil kerja, nanti hasil dari LKPD ataupun dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk gambar ya, JPEG. Nah, nanti itu hasil nanti bisa dikirim ke Ibu lewat WA. Selanjutnya adalah waktu, ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Nanti karena di sini kalian akan belajar untuk mengerjakan tugas itu waktunya adalah 40 menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 40 menit berarti nilainya tidak 100, berarti pindah ke 90. Misalkan 45 menit berarti 90. Nanti 50 menit berarti nilainya ke 80, dan lebih dari 50 menit berarti nilainya 70 ke bawah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ngerti untuk rubrik penilaiannya? Ngerti. Nah, jadi di sini kenapa sih waktu? Karena dalam akuntansi ketepatan waktu itu perlu ya. Jadi ketika kalian nanti menjurnal ya ataupun membuat laporan keuangan itu harus tepat waktu. Ketika diminta tanggal 30 berarti harus disetorkan tanggal 30, jangan sampai tanggal 31, 32, 33 tidak ada ya. Tanggal 1 bulan berikutnya tanggal 1, 2, 3 ataupun 4. Ya, karena akan nanti misalkan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Ya. Di sini silakan bisa dilihat ya, bisa dibaca. Untuk kelompok 1 Resipa, Mita, Susi, Emrikja, Rika, salah. Ya. Nursifa, Diva, Riana, Anindya, Selsa. Kelompok 2 Salsabila, Selda, Elsa, Rikja, Anggi, Nabila, Tania, Amanda, Yulianti. Kelompok 3 Alisa, Hani, Adelina, Anissa, Sofiani, Maulita, Puspita, Dina, dan Rani. Untuk kelompok 4 Siti, Iim, Novi, Suci, Opi, Fauja, Dini, Meilani, dan Ilham. Ada yang tidak masuk namanya? Masuk semua. Masuk semua. Nah, ini materi kelompoknya. Nah, pembagian materi kelompoknya untuk kelompok 1 itu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Untuk kelompok 2 pengolahan keuangan daerah. Untuk kelompok 3 pencatatan belanja. Untuk kelompok 4 pencatatan kewajiban. Ya. Dan untuk LKPD-nya nanti akan dibagikan, silahkan membuat kelompok ya, tapi mejanya jangan digeser-geser, hanya kursinya saja ya. Laptopnya silahkan gunakan laptop yang mau digunakan. Kalau misalkan Canva-nya di HP ya, silahkan menggunakan HP-nya. Siap, Bu.
Silahkan berkelompok. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang mana? Ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh, silahkan duduk berkelompok. Udah siap? Oh, kelompok 3 rada belah pengker atuh. Ami cukup untuk kursinya. Pinjam lah. Sudah siap? Siap. Bisa lihat tampilan di depan ya, tapi tidak kelihatan. Nah, ini adalah LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya yang sudah tadi dibagikan. Ya. Petunjuk pengerjaannya itu ada di sini. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silahkan kalian baca petunjuk pengerjaannya. Dan di sini ada bahan materi untuk pembuatan peta konsep, silahkan klik di sini. Karena di sini handout, jadi tidak bisa diklik di sini ya. Kalau menggunakan PDF, di-share di WA ataupun media digital lainnya, ini bisa diklik dan bisa nanti kalian akan mendapatkan materi. Karena di sini handout, jadi klik di sininya, silahkan buka halaman berikutnya. Ini adalah materi yang akan kalian buat untuk membuat peta konsep ya. Bagaimana contoh-contoh peta konsepnya bisa kalian searching di Google ataupun di Canva-nya. Ketika mengetik peta konsep itu akan banyak sekali contoh-contoh peta konsep. Bisa kalian gunakan yang mana saja ya, bebas. Ini materinya, silahkan dibaca dulu, dipahami. Dan silahkan buat peta konsepnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Selamat mengerjakan. Hah? Oh. Nah. Buat 36.
ada masalah di kelompok ini untuk pembuatan peta konsepnya? Coba lihat hasilnya. Menggunakan berbagai jenis warna supaya lebih menarik. Kelompok ini ada masalah pembuatan peta konsepnya? Bisa menggunakan aplikasinya? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Sama itu teh PPK PPN 3. PPK ya. PPKD, pejabat penata keuangan daerah. D-nya kurang. Nah, sama. SKPD dan PPKD. Udah beres peta konsepnya? Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah beres pembuatan peta konsepnya? Belum. Sedikit lagi. Ya, waktunya 10 menit lagi. Ya. Waktunya 10 menit lagi ya untuk pembuatan peta konsepnya. Kalau yang sudah beres silahkan nanti kirim ke WA Ibu ya, untuk ditampilkan di PowerPoint-nya untuk nanti diskusi. Apa? PPKD. TPKI PPKD, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Ya, kalau sudah beres silahkan dikirim. Kunaon ieu diem wae. Dikirimna hoyong ku Ilhamnya kana WA ibuna. Udah dikirim? Waktunya sudah habis ya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan persiapan kelompok 1 untuk tampil.
1 MT. Lola. PDF. Silakan kelompok 1 untuk tampil. Silakan kelompok 1 untuk tampil. Ya, sebelum presentasi, silakan kelompok yang lain untuk mencatat materi yang ditampilkan di kelompok pertama ya, untuk pembuatan
peta konsepnya ya, sesuai dengan yang ada di tampilan di layar. Ya. Bisa dipahami? Silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Perkenalkan nama saya Rizvia Rutulaisi. Perkenalkan nama saya Susilawati. Saya Mita Maharani. Saya Muhammadiyah Fauzan. Saya Anindya Pratiwi. Saya Dipa Aldiera. Saya Nursipa. Saya Riana Arianti. Saya Selsa Dia Maharani. Nah, jadi kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Langsung saja untuk yang pertama, pengakuan dan pengukuran pendapatan LRA. Jadi pendapatan LRA ini diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD atau diterima entitas lain di luar pemerintahan daerah atas nama BUD. Kemudian pengukuran pendapatan LRA. Akuntansi pendapatan LRA ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dan tidak kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangi atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Kemudian dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA, asas bruto atau biaya ini bersifat variabel terhadap pendapatan yang dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan prosesnya belum selesai, maka asas bruto ini dapat dikecualikan. Kemudian pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas lain dibanding pemerintah daerah, atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volumenya besar, dan jangka waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan LO. Pendapatan LO diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal dengan istilah IRNED. Yang kedua, pendapatan dirilisan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik pembayarannya secara tunai maupun masih berupa piutang. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan LO pada PPKD. Di sini ada pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, PAD melalui penetapan, yang kedua PAD tanpa penetapan, dan yang ketiga PAD dan hasil eksekusi jaminan. Yang pertama yaitu PAD melalui penetapan, yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga pendapatan denda pajak, dan yang keempat pendapatan retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan atau pendapatan terkait. Yang kedua, PAD tanpa penetapan, yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dan pengembalian, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dan angsuran atau cicilan penjualan, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah. Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke rekening kas umum daerah. Yang ketiga, PAD dan hasil eksekusi jaminan.
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya pada saat tersebut. PPKD mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakunya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah diterbitkan. Pengakuan pendapatan laporan operasional yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah sejumlah uang yang nominalnya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan nantinya akan diberikan kepada pemerintah daerah. Tetapi sejumlah dana tersebut belum dapat diakui sebagai dasar pengakuan pendapatan laporan operasional karena kepastiannya bergantung kepada persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyaluran alokasi tersebut. Maka dari itu, pendapatan transfer dapat dilakukan bersamaan diterimanya kas pada kas umum daerah. Dengan demikian, pendapatan transfer dapat diakui bersamaan dengan terbitnya peraturan pada penyaluran pada penetapan alokasi tersebut jika itu kurang salur. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan pendapatan yang tidak ada dalam kategori pendapatan sebelumnya. Adapun lain-lain pendapatan yang sah dalam PPKD diantaranya yaitu pendapatan hibah dari pemerintah, pendapatan hibah dari pemerintah lainnya, pendapatan hibah dari badan, lembaga, organisasi, swasta dalam negeri, pendapatan hibah dari sekelompok masyarakat atau perorangan. Namun, naskah perjanjian hibah yang sudah ditandatangani belum dapat diakui sebagai dasar pengakuan pendapatan laporan operasional karena adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah pendapatan non-operasional. Jadi pendapatan non-operasional itu mencakup surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya. Pendapatan non-operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan. Misalkan, berita acara penjualan untuk mengakui surplus penjualan aset non-lancar telah diterima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan LO pada SKPD. Pendapatan daerah pada SKPD hanya sebagian dari pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan pajak daerah adalah mal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD. Pendapatan retribusi dan sebagian dari lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan alternatif. Pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Alternatif 1, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa surat ketetapan atau SK atas pendapatan terakhir. Yang kedua, alternatif 2, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayarkan apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa surat ketetapan atau SK atas pendapatan terkait. Dan yang terakhir ada alternatif 3, yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Setelah diterima, pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran. Pengukuran pendapatan LO. 1. Pendapatan LO non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. 2. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang diterima atau menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian.
yang harus membentuk harga. Pendapatan LO transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat atau entitas pemerintahan lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pengakuan dan pengukuran belanja. Yang kesatu, pengakuan belanja. Pengakuan belanja terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan rekening kas umum daerah. Yang kedua, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Yang kedua, pengukuran belanja. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan. A. Pengakuan pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. B. Pengukuran pembiayaan. 1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai setara kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. 2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban dapat timbul dari, yaitu yang pertama transaksi dengan pertukaran, kedua transaksi tanpa pertukaran sesuai dengan hukum dan kebijakan yang diterapkan, dan yang belum dibayar luas sampai saat tanggal pelaporan. 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. 4. Kejadian yang diakui oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pada mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan pada mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Nah, tadi itu pemaparan materi mengenai pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan. Nah, dari materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Rahmanila, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa perbedaan dari pengakuan pendapatan LRA dan pengakuan pendapatan LO? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Susanti dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana pentingnya pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan bagi perusahaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kelompoknya yang telah memberi pertanyaannya. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya dari kelompok 4. Jadi tadi pertanyaannya, apa sih perbedaan pengakuan dari pendapatan LRA dan pendapatan LO? Nah, jadi pengakuan dalam pendapatan LRA itu diakui pada saat diterima sejumlah kas atau setara kas ke kas daerah. Kemudian dicatatnya juga pada saat diterima kas atau setara kas secara fisik. Sedangkan pengakuan pendapatan LO ini diakui pada saat diterimanya kas atau setara kas secara fisik maupun masih berupa piutang. Mungkin apakah sudah jelas dan paham terhadap jawabannya? Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pentingnya pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan bagi suatu perusahaan? Jadi pengakuan pendapatan yaitu saat dimana suatu transaksi diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan. Tujuan utama dari pengakuan pendapatan yaitu untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini ada dua prinsip yang berlaku, yaitu basis kas dan basis akrual. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup saja. Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Nah, itu pemaparan dari kelompok 1 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di materi ini? Tidak ya. Sudah jelas untuk materinya? Semuanya sudah mencatat? Coba lihat. Ini hasil karya Alisa ya, tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ini peta konsepnya. Ada yang lain? Ya, hampir semuanya sudah ya. Dan nanti kalau yang polos nanti dikasih warna ya, biar agak lebih menarik. Ini panah-panahnya bisa dikasih warna ya, biar lebih menarik. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya kita sampai di materi tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, untuk materi selanjutnya ya kita akan, tadi kan sudah
1-2 kelompok yang tampil. Ya, nanti minggu depan itu kelompok 2-3, ya maaf, baru kelompok 1 yang tampil ya, karena waktunya sudah mau habis. Dan nanti minggu depan kelompok 2, 3, dan 4 yang tampil ya. Karena semuanya sudah mendapatkan materi, silakan berbagi materi ke kelompok yang lain ya. Dari kelompok 1 minta ke 2, 3, 4, begitu juga dan yang lainnya. Karena setelah penampilan kelompok 4 kita akan melakukan ulangan ya. Buat minggu depan kita akan melakukan apa? Untuk memahami apakah dengan menggunakan peta konsep ini kalian lebih memahami materi yang disampaikan, ataukah sama saja dengan yang tidak menggunakan peta konsep untuk mengukur hal tersebut ya. Jadi silakan kalian nanti pelajari materi kelompok yang lain selain dari kelompoknya untuk nanti diadakan evaluasi atau ulangan. Nah, di sini ya sebelum menutup pembelajaran ya, penguatan materi terlebih dahulu di sini tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Di sini kita itu ada pendapatan, belanja, kewajiban dan pembiayaan ya. Dimana di sini ya kita ada perbedaan antara perusahaan jasa dagang ya. Misalkan dengan perusahaan jasa, kalau di sini itu ada LRA dan LO, kalau di perusahaan jasa itu ada JU atau jurnal umum. Kalau di jurnal umum 1 kali transaksi itu dicatat 1 kali ya. Tapi kalau di perusahaan, kalau di praktikum akuntansi kalau di praktikum akuntansi pemerintahan itu dicatat 2 kali ya. Ada jurnal LO dan jurnal LRA. Karena kita menggunakan 2 basis ya, basis kas dan basis akrual. Perbedaannya di mana? Nah, ketika di jurnal LO semua transaksi itu dicatat, baik basis kas, baik basis akrual ya. Kasnya sudah diterima, baik itu secara tunai ataupun ditransfer, ataupun kasnya belum diterima atau biasanya disebut piutang ya, itu sudah dicatat. Dan semua akun yang ada ya di Permendagri 64 tahun 2013 itu dicatat di jurnal LO. Tetapi kalau di jurnal LRA ya, itu kasnya ketika sudah diterima dan sudah dibayar ya. Jadi ketika ada piutang maka tidak dicatat di jurnal LRA. Nah, dan akunnya yang digunakan itu hanya 3 ya, pendapatan, belanja, dan perubahan sal. Apa itu sal? Ya, selisih anggaran lebih ya. Jadi kalian bisa memahami perbedaan. Kenapa sih kalau di jurnal LO itu kan sudah pasti ya setiap transaksi itu dicatat, tapi ketika pindah ke LRA itu kalian harus ingat bahwa akun yang digunakan atau akun yang dicatat di jurnal LRA itu hanya pendapatan, belanja, dan perubahan sal. Dapat dipahami? Ya. Ingat, minggu depan kita akan tampil kelompok 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan mengevaluasi atau akan ulangan. Jadi kalian harus membaca materi kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, untuk pembelajaran hari ini ya dicukupkan sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silahkan dibereskan dulu ya. Bukunya dibereskan. Kalau yang tadi menggunakan laptop, silahkan laptopnya dibereskan, casanya digulung-gulung kembali ya. Terus mouse-nya juga, kabelnya digulung-gulung kembali. Kalau yang ada yang ngecas HP, silahkan casannya dicopot, takutnya ketinggalan ya, karena suka ada yang ketinggalan di sini. Sudah
Sudah beres semuanya? Kalau sudah silakan berdoa dulu. Sebelum kita meninggalkan ruangan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.